Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari jawab salamnya ini insya Allah keluarganya sakinah. Amin. Dalam waktu dekat pergi umroh. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Sama berkali. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati host kita yang ganteng Mas David Kholik. Saya kalau duduk dekat beliau nih ketularan ganteng. Amin. Generasi sandwich. Ya, saya kalau ingat sandwich itu ngiler, pengen lapar makan, ya. Gitu lapar. Ya, sandwich itu ada roti, atas, bawah, tengah-tengahnya ada isi. Nah. Jadi dia dihimpit dari atas, dari bawah juga. Ya, betul. Yang tadi dijelaskan oleh Mas David, subhanallah. Ya, tapi jangan terlalu banyak telur ya, nanti bisulan. Ya, lebih banyakin apa tuh? Kejunya, dagingnya, Sayurnya juga banyakin ya. Nah, dalam tema ini kita akan membahas tentang hubungan orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua di dalam surat Luqman. Subhanallah. Ada satu orang tua yang namanya menjadi nama bagi satu surat, yaitu Luqman. Kita baca ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ Allah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Subhanallah, diberi apa? Hikmah. Kalau ibu mendapatkan yang ibu suka, itu namanya ibu mendapatkan rahmat. Tapi kalau ibu mendapatkan yang tidak disukai, ibu mendapatkan hikmah. Milih yang mana? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Diberi rahmat, diberi dunia, diberikan dikit, dunia dikit. Tapi diberikan hikmah, diberikan banyak. Mau dapat rahmat atau dapat hikmah? Halo? Hikmah. Maka ketika kita berbicara tentang generasi sandwich ini, yang diperlukan adalah hikmah. Apa Bu? Hikmah. Karena kalau kita lihat dengan kacamata luar, lahiriah, zahir, tidak kacamata batin yang bernama hikmah, itu sulit Mas David. Anak melihat harus membiayai orang tua, ya bahkan membiayai adik-adiknya. Adik kita maksudnya, bukan adiknya orang tua. Iya. Maka kalau kita lihat lahiriah bukan lihat hikmah, wah berat. Tapi kalau kita lihat membiayai orang tua dengan kacamata hikmah, kira-kira membiayainya dengan kesabaran atau membiayainya dengan kesyukuran? Syukur. Subhanallah. Ibu kalau lihat sholat ya dengan kacamata fisik, sholatnya akan dengan kesabaran. Tapi kalau lihat sholat dengan kacamata hikmah, pertemuan yang dinanti-nanti kepada Allah, maka sholatnya akan penuh dengan kesyukuran. Jadi hikmah adalah pemahaman yang benar, yang baik, dan amalan yang terbaik. Itulah yang diberikan hikmah. Orang pemahamannya sampai dalam sekali. Dan amalnya adalah amal yang terbaik. Itulah orang-orang yang diberikan hikmah. Dan Allah mengatakan siapa yang diberikan hikmah dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Allah memberikan dunia kepada Fir'aun. Dan Allah tidak mencintai Fir'aun. Allah memberikan dunia kepada yang dia suka dan tidak dia suka. Fir'aun dikasih dunia dan Allah tidak mencintainya. Qarun diberikan harta dan Allah tidak mencintainya. Hanya hikmah diberikan kepada orang-orang yang soleh.
Nah karena diberikan hikmah, maka Allah perintahkan kepada Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau diberikan ilmu, bersyukurlah kepada Allah. Diberikan duit, Syukur. bersyukurlah kepada Allah. Allah. Mana yang lebih bersyukur, kalau diberikan duit atau diberikan ilmu? Halo? Mau jawab takut salah ya kan? Bu. Mau dikasih duit apa dikasih ilmu? Ini kayaknya ragu-jagu jawabnya Ustadz ya. Ilmu adalah pemberian Allah kepada Nabi dan orang-orang soleh. Adapun duit diberikan juga kepada Fir'aun dan kepada Qarun. Nah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata hikmah dalam bentuk yang nyata adalah kesyukuran. Apa Bu? Jadi orang yang bersyukur maka dia telah diberikan hikmah. Maka kalau kita lihat orang tua kita, adik-adik kita dengan kacamata syukur. Oh ini adalah pintu menuju surga saya. Karena Nabi bersabda, al-walid awsatu abwabi al-jannah. Orang tua adalah pintu tengahnya surga. Subhanallah. Maka sesungguhnya ketika kita memiliki peluang untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita sedang diberikan amal soleh oleh Allah. Qarun diberikan harta. Berarti orang yang sandwich generation itu sedang diberikan amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa nggak mengkayakan orang tua? Bisa. Bisakah memberikan harta kepada adik-adik kita? Bisa. Tapi kalau Allah langsung ngasih, pahalanya dapat apa kita? Ya, paham. Ya. Justru ketika kita banyak beban, di situ Allah punya alasan untuk memberikan lebih kepada kita. Masya Allah. Dan sudah banyak cerita orang yang tadinya punya beban, punya ternak hewan kambing, Ya. selalu ada yang beli saat anak-anaknya punya kebutuhan. Masya Allah. Saat anaknya masih sekolah, ini ada aja yang beli kambing. Selalu ada. Tapi ketika anak-anaknya sudah selesai kuliah semuanya, jarang Ustadz yang beli kambing ke saya. Allah. Maka saya ingatkan kepada anak-anak yang dalam posisi sandwich. Menanggung beban orang tua. Menanggung beban mungkin adik-adiknya. Boleh jadi itulah sebab Allah masih memberikan rezeki yang banyak kepada Anda. Masya Allah. Dan ketika kita kemudian tidak lagi mau membantu berbakti kepada kedua orang tua, maka boleh jadi itu sebab nanti rezeki pun akan dikurangi. Ya Allah. Siapa yang memberi maka akan diberi. Siapa yang mencukupi maka akan dicukupi. Ya. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah bentuknya adalah syukur. Dan syukur yang pertama syukur kepada Allah. Dan syukur yang kedua adalah syukur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Oke. Orang tua kita kelihatan nggak? Ngidupin kita nggak? Ngasih nafkah kepada kita nggak selama ini? Nyekolahin kita nggak? Membesarkan kita tidak? Kalau kepada yang kelihatan oleh matamu saja, yang baik kepadamu yang kelihatan oleh matamu, yang kau bisa genggam tangannya, yang memelukmu, zahir tampak di matamu, kau tidak bisa bersyukur. Lalu bagaimana kau bisa bersyukur kepada Allah yang tak tampak di matamu itu? Masya Allah. Dan bentuk syukur kita kepada orang tua adalah berbakti. Allah tidak memerintahkan syukur kita karena dia butuh syukur kita. Tapi Allah memerintahkan syukur kepada kita karena dia ingin menambah nikmatnya kepada kita.